Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Masuk unit servisan dari Ciputat ya. Saya bongkar langsung aja tanpa berlama-lama. Ada Samsung apa ini ya, ini udah terkelupas. SMA 730 F ya, ini A8 plus ya serinya ya. Dengan kondisi saat ini dia itu mati total. Kalau di arus ampere ini nyala di 4,79 ya, A8 plus. Dengan posisi ini sudah dibongkar, apa pernah jatuh ini ya. Saya bongkar dulu untuk back case-nya, back door. Ini sudah terbongkar semua ya, untuk case belakangnya, dan untuk arus ampernya ini saya coba cek analisa via power supply untuk mengetahui kerusakan pastinya ya. Saya coba analisa pakai arus PSU dulu biar tidak salah eksekusi nantinya ya. Ini aman, tidak short sebelum on ya, dan saya tekan power on, dan ini ampere kalau ditekan naik di 0,1, kalau dilepas dia jatuh ya. Kerusakan seperti ini umum terjadi di seri yang triple chip kayak gini ya. Saya bongkar keseluruhannya dulu. Kerusakan ampere ditekan naik lalu jatuh, bukan kerusakan di area P-main ya, melainkan ada permasalahan di data ataupun permasalahan di pengolahan datanya ya. Ini posisinya sudah saya bongkar semua, dan ini dia jenisnya masih menggunakan apa ya, ini CPU triple chip ya. Saya masuk ke tahap perbaikan aja, mudah-mudahan unit masih bisa teratasi. Untuk tahap
analisa kerusakan lebih lanjut, saya lakukan ISP ini. Pin ISP nya nanti ada detail gambarnya ya. Ini saya lakukan ISP terlebih dahulu untuk melakukan ataupun mengecek kerusakan IC internalnya, ataupun ini jenisnya IMMC ya. Saya identify dulu pakai UP box. Ini ISP sudah saya konekkan ke UP box dan saya mulai identify saja. Untuk UP box yang saya gunakan ini versi 1155 dan ISP itu sudah terpasang ke box ya. Direct IMMC ISP sudah saya checklist, clocknya saya ambil 48 MHz dan klik identify. Di sini IMMC sudah terbaca, ROM-nya pun sudah terbaca. Ini SMA730F dengan ini versi A730F XXU 7 CUI 2 ya. Ini binary 7. Dan kita cek healthy statusnya ya. Dan ini memang sudah diperkirakan dari sebelumnya ya. Ini exceeded maximum estimated device lifetime, artinya memang ini MMC sudah rusak dan mewajibkan IC MMC ini harus diganti biar unit bisa normal dan digunakan kembali ya. Untuk mulai proses read ataupun mulai memproses perbaikan, di sini saya langsung masuk ke user partition dan backup file pentingnya saja ya. Bila perlu ini semua saya backup lah biar tidak korup ya. Saya on checklist file yang besar. Ini sudah saya checklist ya semua kecuali sistem dan user data, dan klik read dan tunggu proses pembacaan datanya sampai dengan selesai. Kita tunggu. Proses readnya selesai, kita masuk ke general, kita read bagian dumnya ya. Saya ambil 32 MB untuk read user areanya dan klik read. Proses readnya berjalan. Dan selesailah sudah proses readnya ya. Di sini user partition sudah saya read tadi dan dumnya sudah. Jadi kita tinggal menyiapkan IMMC baru, kita ganti IMMC yang lamanya ini ya.
Oke, dan setelah saya melakukan pergantian eMMC ya, di sini saya merestore file backupan yang normal, bukan yang aslinya yang dari eMMC yang sudah mati, bukannya, tetapi file backupan dari eMMC yang normal, dan saya restore ke eMMC yang baru ini ya. Ini menggunakan LMBG2 KETM yang berkapasitas sama 64 GB dengan merestore file NV IPS nya ya, biar tidak sulit untuk memperbaiki email. Dan di sini untuk restore-nya tidak saya lakukan full dump, hanya sedikit saja, hanya memunculkan error mode ataupun Odin mode ya, kayak gitu. Jadi tidak saya lakukan full dump, dan nanti ini saya akan flash lagi. Dan ini saya nyalakan setelah saya melakukan pemasangan eMMC baru sekaligus dumpnya ya, yang sudah saya isikan ke eMMC yang sudah saya pasangkan ini. Dan ini saya pasangkan ke LCD ya, dan saya on kan, dia harus nyala. Nah, ini dia hasilnya kayak gini ya, hasilnya error mode ataupun error boot mode kayak begini. Langkah selanjutnya ini saya lakukan flashing. Di sini saya menggunakan Z3X Samsung Tool Pro ya. Untuk Z3X nya ini saya pasangkan dulu. Nah, ini sebenarnya kalau sudah kayak begini pakai Odin juga bisa, tidak perlu pakai box Z3X lagi ya. Tapi biar mempercepat pengerjaan saya gunakan Z3X. Saya buka dulu aplikasinya, dan di sini aplikasinya sudah terbuka ya. Nah, ini. Di sini aplikasinya sudah terbuka. Saya pilih A730F, dan untuk pengoneksiannya saya pasang, harus pakai kare ya. Saya pasang unit ini ke PC biar terbaca di PC ya. Lanjut ke bagian proses pengisian data flashing. Untuk buatnya saya ambil binary yang terakhir ya, ini U7, ambil buat BL PDA AP ini ya, AP. Untuk font klik CP, dan CSC ambil file CSC. Semua file sudah masuk ini ya, tinggal klik flash, dan proses flashing berjalan. Kita tunggu sampai dia selesai flashing dan kita nyalakan kembali. Dan proses flashing selesai ya. Kita tunggu sampai unitnya merestart dan masuk ke booting ya. Dan ini ada tulisan kayak begini,
masuk file or directory ya. Saya coba factory reset terlebih dahulu. Dan selesai semua saya reset ya, cache dan wipe data ya. Saya reboot dan kita tunggu lagi. Dan dia sudah bisa masuk ke booting yang kedua ini ya. Kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa. Dan dia sudah bisa masuk ke pilihan bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai. Ini LCD-nya ada shadow ya. Dan selesailah sudah perbaikan eMMC only ya, pergantian eMMC only di seri A8 Plus dengan kode A730F ya. Ini dia sudah bisa masuk ke menu utama. Untuk internalnya ini saya coba cek. Untuk internalnya saya menggunakan 64 GB, apakah dia terbaca normalkah? Untuk penyimpanannya ini totalnya 60 GB ya, sesuai dengan eMMC yang digunakan KTM. Dan untuk RAM-nya ini dia menggunakan 4 GB sesuai, karena memang tidak ada perbaikan di IC RAM ya. Jadi ini masih aslinya. Untuk RAM-nya 6 GB untuk keseluruhannya ya. Jadi ini speknya 6/64 GB. Untuk email ini sudah tertulis karena memang tidak saya perbaiki. Untuk emailnya masih email backupan yang saya restore ya. Untuk versi firmware ini U7 ataupun binary 7. Dan mungkin semuanya sudah selesai ya ini. Jadi kita langsung masuk ke uji fungsi aja. Saya lengkapi keseluruhan partnya dan masuk ke uji fungsi. Sementara unit sudah bisa normal. Metode perbaikan eMMC, flashing, dan unit sudah bisa masuk ke menu utama. Saya lengkapi dulu semua dan saya uji fungsi. Oke, dan unit pun sudah saya lengkapi ini ya. Samsung A8 Plus, dan di sini saya uji mulai dari kamera. Ini kamera utama, ini kamera wide, ini kamera zoom. Video saya coba cek. Untuk perekam video normal ya. Untuk kamera depan ini normal, kamera depan normal, tidak ada masalah ya. Untuk fungsi keseluruhan kamera normal. Dan untuk jaringan di sini
WiFi terhubung, Bluetooth on. Untuk center ini nyala ya, dan untuk jaringan data LTE ini keluar ya. Saya coba cek pulsa. Untuk cek pulsa normal. Untuk suara panggilan darurat, untuk suara utama normal ini ya. Dan ini sudah, ini hanya itu saja yang saya cek ya. Sementara ini roomnya sudah normal semua. Tambahan untuk unit seri ini ya, perbaikan tidak cukup hanya backup restore saja. Jadi perbaikan dia harus memerlukan file routing ya, ataupun unit harus di root dulu agar bisa masuk ke menu utama ya. Kalau tanpa ada tambahan root ataupun tanpa di routing, dia hanya mentok di loading logo Samsung dan kembali restart, dan ada sistem incompatible ya. Ini saya gunakan custom ROM dan sekarang sudah normal. Jadi mungkin video ini saya tutup dengan kasus perbaikan kerusakan Samsung A730F ataupun A8 Plus yang mati IC eMMC ya. Saya ganti IC eMMC only dengan eKTM ukuran 64 GB, flashing dengan ROM custom. Di sini tidak bisa pakai ROM aslinya ya. Dan unit pun sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Tidak ada minus di fungsi, aman dan normal. Bila ada salah pengerjaan ataupun salah kata di video ini, silakan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.